له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Segala puji Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Kehadapan para jemaah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang Allah muliakan, Pak Haji Soebul Bed dengan Bu Hajah sekeluarga, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat Pak Haji wajahnya. Dan juga mudah-mudahan rumah ini kelak jadi saksi pada hari kiamat dipakai pengajian oleh kita dan Allah melimpahkan rahmat barokahnya insyaallah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk thalabul ilmi, untuk tafaqquh fiddin. Kita berupaya untuk terus mempelajari, memahami ajaran agama kita yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa kita mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita pahami dapat lebih meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf tapi saya lihat terlambat sebentar tadi izin ke Pak Haji karena barusan saya mengadakan acara manasik akbar di Darul Mutakin, itu ada hadir kurang lebih 400 lebih tuh jemaah ya, jadi saya menjalankan manasik dulu langsung ke sini. Alhamdulillah hanya terlambat menit Pak Haji. Bapak Ibu sekalian, yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, request Pak Haji ya, meyakini qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari bahasan ini ada beberapa subbahasan supaya kita tematis bahasanya ya. Yang pertama ya, terkait pengertian qada dan qadar. Ya. Termasuk perbedaan di antara keduanya. Ya. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus meyakini qada dan qadar ya. Dan yang berikutnya, apa faidah atau manfaat apabila kita mengimani qada dan qadar ya. Nah sehingga Bapak Ibu sekalian, setelah kita mempelajari bab ini, nanti kita akan mendapatkan keterangan hati, ketentraman jiwa ya, ketika kita sudah meyakini tentang qada dan qadar, kita akan mendapatkan ketenangan hati, ketentraman jiwa ya, kalau kita sudah memahami dan meyakini betul bahwa hidup kita ini berjalan di atas takdir Allah ya, begitu. Nah, sekarang ini Pak Bu, banyak orang yang banyak ketakutan, ya, resah, gelisah, bahkan putus asa, bahkan frustasi, ya, bahkan banyak orang yang bunuh diri, ya, ketika mereka menghadapi masalah dalam kehidupannya, ya. Nah, itulah sebagai tanda orang yang tidak paham dengan agama. Orang yang tidak meyakini kalau hidup ini berjalan di atas takdir Allah.
Ya. Nah, kalau kita sudah yakin hidup ini diatur dengan takdir Allah, apa yang harus kita takutkan? Begitu ya. Tinggal kita menjalani saja. Kan gitu, Bu. Tahu bahnya seperti wayang golek, Bu ya? Betul, Bu? Ya. Bagaimana wayang golek? Wayang ya. Nah, gimana jalannya? Kita ya siapa kita ini? Siapa yang mengatur hidup kita? Allah. Begitu, Bu. Waduh, akan nikmat hidup kita ini, Bu. Akan hidup nikmat kalau kita meyakini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita pahami, Pak Bu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya menyantumkan beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW ya, yang menjadi dasar wajibnya kita meyakini dengan takdir Allah. Ya. Nah, sebelumnya kita jelaskan dulu, Pak Bu, apa itu qada, apa itu qadar. Ya, ma huwal qada, ma huwal qadar. Apa itu qada dan apa itu qadar? Kalau Bapak Ibu melihat beberapa penafsiran para ulama tentang pengertian qada dan qadar, maka akan banyak menemukan perbedaan. Ya. Ada yang mengatakan qada itu terpisah dengan qadar. Ada yang mengatakan bahwa qada dan qadar itu masih itu juga. Begitu. Nah, hanya sedikit Pak Bu, saya menyimpulkan dari berbagai macam perbedaan itu. Tetapi wallahu a'lam. Intinya ya nanti Pak Bu ya. Jadi kita bukan hanya berkutat dalam masalah pengertian qada dan qadar saja. Tetapi tujuan dari pengajian kita ini, titik tekannya adalah kita meyakini dengan takdir Allah. Ada kunci kalimat, Pak Bu. Kunci kalimat firman Allah dalam Al-Quran tentang beriman kepada takdir Allah. Ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu. Siapa itu, Bu? Siapa lagi? Sebentar ya. La yus'alu. Coba lihat, Bu. Siapa itu lagi? Amma yaf'alu. Sebentar. La yus'alu, Bu ya. Nah, ini Bu ya. Surah Al-Anbiya ayat 23. Surah Al-Anbiya ayat 23. Ayatnya ini, la yus'alu. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Yus'alun ya. Nah, la yus'alu, dia Allah tidak akan ditanya, tidak akan diminta pertanggungjawaban amma yaf'alu, dari apa yang ia perbuat. Wa hum yus'alun, akan tetapi merekalah, kalianlah yang akan ditanya oleh Allah. Ini Bu ya, kuncinya. Ya, ayat yang menjadi kunci tentang beriman kepada qada dan qadar. Surah Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu, Allah tidak akan ditanya apa yang ia perbuat. Saat pada juga pertanggungjawaban ke Allah. Ada tidak? Tidak ada. Ya. Wa hum yus'alun, akan tetapi merekalah, kalianlah yang akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Itu ya.
Makanya kalau para ulama Bapak Ibu kalau berbicara membahas tentang takdir ya tidak akan lebar-lebar. Kan gitu ya. Kenapa? Karena semakin lebar akan semakin pusing. Ini saya takdir Allah bukan? Kan begitu ya. Jadi saya satu ya mencantumkan ayat-ayat yang berkaitan dengan dasar wajibnya kita beriman kepada qada dan qadar. Ya, kemudian yang kedua, apa hikmahnya apabila kita beriman kepada qada dan qadar? Nah, yang pertama Bu, qada dan qadar. Nah, ini ada sedikit kesimpulan ya tentang pengertian qada dan qadar. Ya, saya tulis di ini Bu ya. Ada Bu? Mana ya? Halaman 4 ya. Nah, tentang pengertian qada. Pengertian qada adalah ketetapan mutlak atau keputusan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku sejak zaman azali. Itu Bu ya. Jadi ada qada ini Bu. Ya. Ada qada. Ya. Ada qada. Qada itu dari qada ya, dari qadi. Qada itu ketentuan, ketetapan, keputusan secara bahasa. Jadi qada itu ketetapan Allah yang mutlak sejak zaman ajali. Sebelum terrealisasi di alam dunia. Itu qada. Ya. Ketetapan Allah, keputusan Allah untuk semua makhluknya. Sejak kapan Bu? Sejak zaman ajali. Ya. Kemudian kalau qadar sama. Qadar itu ketentuan Allah, keputusan Allah sejak zaman ajali, tetapi yang sudah terrealisasi di alam dunia. Gitu. Jadi kalau qada itu baru apa Bu? Keputusan, perencanaan, ya. Kemudian kalau qadar, ya ketentuan yang sudah terrealisasi, gitu ya. Misalnya, sehingga qadar ini artinya al-qadru ukuran. Sehingga ketika sudah terrealisasi di dunia bisa diukur. Misalnya ada si fulan itu lahir ya hari A tanggal sekian jam sekian ya. Kemudian dia punya umur sekian puluh tahun. Gitu ya. Kemudian dia punya istri satu ya. Punya istri satu, anak misalnya banyak 2, 3 kan gitu Bu ya. Kemudian dia wafat pada usia 60 tahun. Bisa diukur Bu? Bisa. Oh, berarti apa? Dia ini umurnya 60 tahun. Jodohnya si fulan, anaknya sekian. Rezekinya sekian. Kan begitu. Itulah qadar. Gitu ya. Atas Bu. Jadi kalau qada itu merupakan keputusan secara global yang belum terrealisasi di alam dunia. Kalau qadar yang sudah terrealisasi, ya, tetapi itu baru kesimpulan para ulama dari berbagai perbedaan. Namun wallahu a'lam, ya, ada yang mengartikan bahwa qada dan qadar itu satu paket, itu juga, gitu ya. Nah, yang pertama Allah berfirman, wajibnya kita beriman kepada qada dan qadar. Pertama surah An-Nisa surah keempat ayat 136. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi
wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, aminu billah, berimanlah kalian kepada Allah, wa rasulihi dan rasulnya, wal kitabi dan kitabnya, alladzi nazzala ala rasulihi, yang telah Allah turunkan kepada rasulnya, wal kitabil ladzi unzila min qabl, dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Wa may yakfur billah, barang siapa orang yang kufur kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Inilah ayat Pak Bu yang merupakan perintah dari Allah untuk kita percaya adanya rukun iman. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang rukun iman. Ada berapa, Bu? Nah, rukun iman kita sebagai kaum muslimin ini yang akidah kita. Karena ada ya rukun iman bertambah. Ya. Rukun Islam bertambah siapa? Kaum Syiah. Gitu, ya. Nah, rukun iman kita sebagai kaum muslimin itu hanya 6. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat-malaikat Allah, ya. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Kemudian yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, beriman kepada qada dan qadar tidak termaktub dalam ayat ini, ya, tetapi ada dalam ayat yang lain dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, terkait dengan beriman. Nah, pada ayat ini Allah menyatakan bahwa barang siapa orang yang kufur kepada Allah, kemudian kufur kepada malaikat-malaikatnya, kufur kepada kitabnya, kufur kepada rasulnya, kufur kepada yaumil akhir, termasuk kufur kepada qada dan qadar, maka faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Ya. Artinya, Bu, ketika seorang muslim tidak percaya kepada salah satu rukun iman, maka batallah imannya. Kalaupun dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, ya, beriman kepada malaikat Allah, tetapi ketika tidak beriman kepada qada dan qadar, tidak menerima dengan takdir Allah, maka dia termasuk orang yang sesat. Dia orang yang kufur. Ya. Maka nanti, Bu, kaitannya dengan orang yang mati bunuh diri. Ya. Maka orang yang mati dengan bunuh diri itu Nabi tidak mau menyalatkan. Kenapa? Wa matu wa hum fasikun, karena mereka mati dalam keadaan fasik. Begitu. Nah, ini, Bu, ya. Jadi sekarang ini, ya, satu, kalau beriman kepada Allah sudah yakin, beriman kepada malaikat sudah yakin, ya. Kemudian iman kepada kitab sudah yakin. Ada berapa kitab Allah itu, Bu? Coba kalau Rasul itu ada berapa, Bu? Ya, malaikat dulu ya. Kalau malaikat ada berapa? Malaikat itu banyak. La ya'lamu adaduha illallah, tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Anu diajarkan ku guru di SDK 10. Ya, naon, Bu? Jibril, Mikail, Munkar, Nakir, Ijrail, Ridwan, Rokib, Atid. Rokib itu naon, Bu?
Nah, itu. Padahal Raqib Atid itu bukan nama malaikat, tapi sifat. Wa ma ladaihi illa raqibun atid. Tidak ada yang diucapkan olehnya kecuali sana ada malaikat yang senantiasa hadir dan mengawasi. Raqib atid. Urang mah baheula kitu. Raqib teh anu nyatet amal di sebelah atid. Kalau Al-Quran mengatakan Raqibun atid itu bukan nama malaikat, tetapi itu sifat, ya, malaikat yang senantiasa hadir dan mengawasi. Itu ya. Kan itu baheula guru. Ya. Nah, kemudian kalau Rasul ada berapa, Bu? Nah, yang dikisahkan dalam Al-Quran itu ada 25 nabi, tapi sebetulnya itu banyak. Ya, banyak nabi Rasul itu. Kemudian kalau kita ada berapa? Kita ada berapa? Ada 4. Satu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Ya, itu kitab-kitab yang turunkan. Kalau Zabur, Allah turun pada siapa, Bu? Nabi Daud alaihissalam. Ya, kalau Taurat kepada Nabi Musa, kalau Injil Nabi Isa, ya. Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping Al-Quran pun ada mushaf. Ya, ada suhifah, ada suhuf. Suhuf yang Allah turunkan kepada siapa? Ibrahim dan Musa, ya. Nah ini, Bu. Kalau wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Ya, kita yakin. Tapi ini yang terakhir. Antu'mina bil qadari khairi wa syarri. Beriman kepada qada dan qadar, yang baik dan yang buruk. Nah, ini yang kita pahami. Adakah takdir yang buruk? Nah, itu. Ya, adakah takdir yang buruk untuk kita? Nanti Pak paham, ya. Ibu sekalian, nah ini hadis Rasulullah SAW terkait dengan wajibnya kita beriman kepada qada dan qadar Allah. Ini hadis dari Umar bin Khattab, yang diriwayatkan Imam Muslim. Ketika Rasul sedang berkumpul dengan para sahabat, idja'a rajulun. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, syadidu bayadi thiyab, yang sangat putih. Apa ini, Bu? Yang sangat putih pakaiannya. Ya, syadidu syawadi sa'ri, yang sangat hitam rambutnya. La yuro alaihi athalus safar, tetapi tidak diketahui bekas jalannya. Ujung-ujung celaya, ya, di hadapan Nabi. Kemudian orang ini datang dan bertanya, ya Muhammad, pertama akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, coba ceritakan kepada tentang Islam. Faqala Rasul bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait man istata ilaihi sabila. Faqala saddaqta, benar engkau. Ya. Nah, kemudian Rasul kaget. Loh, orang teh ongkon nanyakeun tapi ngabenerkeun teh saha itu. Gitu ya. Faqala akhbirni anil iman. Coba kalau begitu ceritakan kepadaku tentang iman. Faqala, maka Rasul bersabda, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala saddaqta. Iman itu, kata Rasul, engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah, engkau beriman kepada kitab-kitab Allah, engkau beriman kepada rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, dan engkau beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri, dan engkau beriman kepada qadar Allah, ketentuan Allah, khairi yang baiknya, wa syarri, dan yang jeleknya. Qala, orang tadi berkata, saddaqta, benar engkau ya Muhammad. Ya. Yang ketiga bertentang ihsan, dan yang keempat bertanya tentang kiamat.
Nah, kemudian ketika akhirnya tiba-tiba orang ini pergi saja begitu. Ya, tanpa pamit pergi. Ya, pergi saja. Nah, maka Rasul bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapakah yang bertanya tadi? Faqalu, para penjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya maha mengetahui. Maka Rasul bersabda, dzalika Jibril, itu adalah Jibril. Atakum yu'allimakum dinakum, yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Jibril datang kepada Rasul dan para sahabat dengan menampakkan seorang laki-laki. Gitu Bu ya. Mang Usal. Nah, jadi ini Bu, satu ayat dan satu hadis yang menjelaskan tentang wajibnya kita beriman kepada qadar Allah, baik khairihi yang baiknya ataupun yang jeleknya. Nah, sekarang saya tanya, adakah takdir Allah yang jelek untuk kita? Saya ulang lagi ya. Adakah takdir Allah yang jelek untuk kita? Ya, Nista Maja Utama. Adakah takdir Allah yang jelek untuk kita? Ada tidak? Ada ya, menurut hadis ini. Tapi apa maksud ya takdir yang jelek itu? Begini Bang, intinya bahwa takdir Allah itu tidak ada yang jelek. Gitu ya? Saya ulang ya. Itu keyakinan yang harus kita yakini, seyakin-yakinnya, bahwa tidak ada takdir Allah yang jelek. Hanya terkadang dengan keterbatasan ilmu kita menganggap bahwa ini takdir jelek untuk kita. Itu maksudnya. Contoh Bu, ya, siapa yang mau sakit? Ada nggak yang mengatakan kalau sakit itu nikmat? Ada nggak? Ada nggak yang mengatakan kalau sakit itu takdir yang baik? Ada nggak? Halo? Ya, ibu misalnya, ya, dagang, ya, kemudian terjadi pailit, cek paripausna, ya, bukan untung malah buntung. Jadi jangankan untung, modal pun tidak kembali, hutang itu kan dia, gitu ya. Kira-kira itu takdir yang baik atau yang jelek? Jelek. Ibu sakit, bapak sakit, ya. Menurut pandangan kita, menurut persepsi kita, ini adalah takdir yang jelek untukku. Ya, takdir yang jelek untukku. Ya. Kenapa? Karena memang siapa orang yang mau sakit? Hakikatnya orang itu semuanya mau untung. Dagang mau untung, rumah tangga mau tenang, sakinah, mawadah, warohmah, badan mau sehat terus. Itu ya? Tidak ada orang yang mau rugi, tidak ada yang mau sakit, tidak ada yang mau celaka, tidak ada. Jadi hanya pandangan kita saja, hanya persepsi kita saja, dengan keterbatasan ilmu kita, bahwa takdir ini jelek untuk kita. Itulah maksudnya. Padahal di hadapan Allah tidak ada yang jelek, semuanya baik. Ya, hanya tadi itu Bu, karena keyakinan kita bahwa takdir Allah itu semuanya baik. Nah, ketika kita mendapatkan takdir yang menurut pandangan kita itu jelek, maka kita harus mengedepankan husnudzon kepada Allah. Apa Bu? Ya, harus berhusnudzon kepada Allah. Ya, yakin bahwa di balik musibah ini ada hikmah yang baik untuk kita. Betul Bu? Ya. Contoh sakit. Ya.
sakit misalkan Bu, Rasul memberikan sebuah jaminan dalam hadis kemarin itu, ma asoba min musibatin, tidak ada satu musibah yang menimpa seorang muslim, jangankan sakit yang parah, jangankan sakit yang berat, ya, ketika seorang muslim terkena dengan misalnya keresahan, kegelisahan, kebingungan, kesedih, kaperi, nyeri hati, hatta syaukatu yusahwa, sehingga duri yang menancap di dirinya tertusuk duri, ya, kasuraku cucuk. Coba ibu, upami ibu kasura, nah aku gede, aib aku gede mah namina kacugal, ya, ari kasura mah kata Rasul, hatta syaukatu yusakuha, sehingga seorang muslim tertusuk duri yang kecil, ya, dan dia sobar menghadapinya. Illa kafarallahu bi khotoya, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya. Artinya musibah itu akan menjadi penghapus dosa itu, ya. Jangankan musibah yang besar, ujian yang besar menimpa seorang muslim, ya, dia tertusik dulu saja, atau tertusik. Saking capeknya boleh Pak subuh tadi, ya. Sehingga kalaupun tertusuk duri, dia sobar menghadapinya, itu akan menjadi kiparat dengan dosa, penghapus dosa. Ya, maka tidak ada kebahagiaan seorang, ya, keuntungan yang didapatkan seorang ketika dia sudah diampuni dosa oleh Allah. Ya. Ayeuna maka Rasul Bu yang berdosa, namun nanti di akhirat tidak ada orang yang paling beruntung, ya, kecuali mereka orang yang telah diampuni, dihapus semua dosa dan kesalahannya. Begitu. Banyak lagi Bu, ya, hikmah ketika seorang diberikan ujian sakit. Nah, itu Bu, ya. Contoh yang kedua, ada sebuah punten baca di tampilannya. Bismillah. Ada sebuah peristiwa Bu, tuh orang cilin tukang peyem, ya, orang cilin tukang, cuma cilin, ya, tukang cililin, tukang peyem Bu, ya. Biasa dia ini pengrajin pembuat tape cililin Bu, ya. Nah, ketika sudah sudah matang tape itu, tape Bu, tape kong, bukan pateko, tape, ya, sampe peyem tina tape tina singkong, tape kong. Dia membuat tape setiap hari, kemudian dia jual ke pasar, ya. Biasa pagi-pagi Denny, ya, membawa tapenya dipanggul, maklum cinta ya Bu, ya, nanggung mapai galengan Pak Haji, gitu, ya. Karena pagi-pagi masih gelap, kemudian leher bulicin jalannya. Tis datang, aku berat Bu, ya. Tis soledat langsung ngagubrak, ya. Kan gitu ari dina Sunda mah ti soledad, ti sorodot, ti kosewan, ti sedeuleu, ti jongklok. Naon ibu? Ya. Ti sedeuleu kubrak. Ya. Tentu semua tapenya itu jatuh, mancaura, non teh mancaura. Aur-auran, ya, masuk ke sawah. Coba apa yang dialami oleh Pak tadi? Waduh, ya, musibah. Dia sedih, dia nangis melihat tapenya hancur rusak, ya, karena terendam dengan air, ya, baku lotak. Yang dibayangkan tadi
ya, dia akan berjualan tapi ke pasar, pulangnya akan mau beras dan juga lauk pauk untuk keluarga. Semua harapan itu sirna. Sedih dia. Kalaupun dia sedih, kalaupun dia terpaksa, dia pun segera bangkit lagi, diambillah semua tape-tape yang sudah rusak itu. Ya, bagaimana? Pokoknya masa ayana, ya, nanggung lagi, dibawa lagi. Dia ingin pergi ke pasar dan biasa di jalan itu suka ada mobil yang mengetem, yang membawa tukang-tukang tape. Itu Bu ya. Begitu sampai ke jalan raya, ternyata mobil yang biasa ia tumpangi sudah berangkat tadi. Sedih tidak Bu tuh HP-nya? Aduh, sudah jatuh, ketinggal mobil. Sudah jatuh, ketinggal mobil. Bang tangga aku. Begitu. Lesulah dia. Ya, sudah putus asa. Tidak akan lagi ada harapan untuk bisa menjual tape itu, apalagi membeli beras dan lauk pauk untuk keluarga. Gitu. Dia duduk termenung, ya. Nasib tukang sambal. Ya. Tiba-tiba ada orang yang datang berteriak bahwa mobil yang baru tadi berangkat itu masuk jurang. Semua tukang tape yang ikut di sana meninggal semua. Coba Bu, bagaimana perkataan dia ketika dia mendengar bahwa mobil itu celaka masuk ke jurang, semua orangnya mati? Bagaimana? Alhamdulillah. Untung tuh. Begitulah. Ya. Tadi mah innalillahi ayeuna mah alhamdulillah. Untung labuh. Untung kakantu. Kan begitu. Maka akhirnya dia pun memutuskan pulanglah ke rumahnya. Ketika sampai di rumahnya, datanglah orang yang mencari tape yang sudah rusak. Ya, untuk makan apa itu Bu? Untuk makan meri, bebek. Ya, mau membeli tape-tape yang sudah rusak. Masya Allah. Maka dibeli semua tape-tape itu dengan harga yang normal. Ya, alhamdulillah. Harga dewe untung labuh. Nah, itu contoh sederhana. Ya. Jadi si tukang tape tadi jatuh. Jatuhnya itu takdir Allah. Takdir Allah. Ya. Cek tukang tape jelek tidak? Pertama, jelek. Kan gitu ya. Kemudian sampai ke jalan raya tertinggal. Takdirnya jelek tidak? Jelek. Ketika ada berita bahwa mobilnya ke jurang, alhamdulillah. Berarti meyakini takdir itu. Nah, itu. Ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan takdir baik dan takdir yang di hadapan Allah. Semua takdir itu baik untuk makhluknya, baik untuk kita. Tidak ada takdir yang jelek. Hanya kita manusia yang dengan keterbatasan ilmu kita terkadang kita berkeyakinan bahwa itu takdir yang jelek. Begitu. Nah, margi orang tidak tahu apa yang akan terjadi setelah peristiwa itu. Itu ya. Coba tadi Bu, ya, tukang tape yang jatuh, ya, apakah dia tahu, ya, bahwa apa itu Bu? Dia akan tertinggal mobil? Tidak. Apakah dia tahu kalau mobilnya akan ke jurang? Tidak. Gitu. Nah, Ibu sekalian, maka disinilah perlunya kita satu meyakini dengan takdir Allah. Ya, makanya sambungannya, Pak Buya, dari beriman kepada takdir Allah itu,
Ya. Nanti sebelum terperinci Bu. Ya. Pertama ada sobar, ada syukur dan ada sobar. Ini Bu ya. Ada syukur dan ada sobar. Ya. Ini Bu. Jadi beriman kepada qada dan qadar ini harus melahirkan dua sikap. Satu sifat syukur, yang kedua sikap sabar. Ya. Syukur ketika kita mendapatkan keuntungan, ketika kita sehat, ketika kita mendapatkan kebahagiaan, rumah tangga ayem tentrem, ya rezeki berlimpah, anak sehat, istri soleh, suami istri solehah, suami soleh, tetangga baik-baik. Itu nikmat apa ya? Itu takdir yang untuk kita. Ya, karir kita maju, ya, jualan kita maju, beruntung banyak, berlimpah. Harta kita berlimpah. Nah, dalam keadaan itu yakin Bapak Ibu bahwa keuntungan itu merupakan bagian dari takdir Allah untuk kita yang berupa kenikmatan. Ya. Keuntungan yang didapat semata-mata itu bukan hasil usaha kita. Saya ulang Bu ya. Jadi kita mendapatkan harta berlimpah, ya, keuntungan yang banyak. Karir kita maju, dagang kita maju. Saya ulang ya, itu semua bukan hasil usaha kita semata, bukan. Tapi itu merupakan takdir Allah. Itu. Nah, contoh siapa Bu? Contoh siapa? Nabiullah Sulaiman alaihis salam. Bagaimana? Nabi Sulaiman sebagai figur seorang nabi. Di samping nabi, beliau pun sebagai seorang yang kaya raya. Sebagai raja, sebagai ilmuwan. Coba Bu, sebagai seorang nabi, sebagai seorang raja. Tos raja teh dia ya orang kaya raya. Ya. Beliau punya istri berapa Bu? 100 padi. Nabi Sulaiman istrinya berapa? 100 Bu. Masya Allah. Nikmat rajul, ya, senikmat-nikmat sebahagia seorang itu siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, ya, dia pun seorang ilmuwan, ya, mengetahui berbagai bahasa. Jangankan bahasa manusia, bahasa binatang pun dia paham. Itu Nabi Sulaiman, hartanya berlimpah luar biasa, punya wajah yang sangat cakep. Itulah Nabi Sulaiman. Nah, ketika Nabi Sulaiman mendapatkan semua itu, Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadlillah. Ini semua adalah karunia Allah. Tuh. Ya. Saya ulangi ya. Nabi Sulaiman dengan segala keberuntungannya, beliau mengatakan, hadza min fadlillah. Ini semua karunia Allah. Maka beliau ya berdoa, Rabbi ausini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Itu doa Nabi Sulaiman. Ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur. Ya. Beda dengan Qarun, Bu. Ketika Qarun diberikan oleh Allah kekayaan yang berlimpah, bayangkan Bu, saking kayanya Qarun, kunci gudangnya saja tidak terbawa dengan orang-orang kuat, kata Allah dalam Al-Quran. Coba Bu, kunci nawai teka bawa ku jalmi-jalmi anu bakating kulo bahar tanah, kunci gudang loba. Ibu kunci nawai dikunci tidak tahu.
Saking banyaknya Bu harta Qarun. Ketika Qarun ditanya, wahai Qarun, dari manakah engkau mendapatkan harta sebanyak ini? Qarun menyatakan, hadza ala ilmin indi. Ini semua hasil kepintaranku. Ini semua hasil kerja kerasku. Aku siapa aku? Kata siapa? Kata Qarun dengan kesombongannya. Ya, meyakini, menganggap bahwa semua yang ia dapatkan itu hasil kepintarannya, hasil kerja kerasnya. Dia sedikit pun tidak meyakini kalau itu merupakan takdir Allah, tidak meyakini kalau itu merupakan karunia Allah. Tidak. Ketika Qarun mengatakan hal itu dengan sombongannya, maka Allah pun membelah bumi, terjadi gempa yang besar, ya, sehingga semua harta yang dimiliki Qarun dan Qarun sendiri ditenggelamkan oleh ke perut bumi. Itulah Qarun. Nah ini Bu, dua profil manusia yang berbeda. Ya, nah maka ketika kita meyakini takdir Allah, ketika kita mendapatkan keberuntungan apapun itu, ibu-ibu, bapak-bapak bisa sampai seperti ini, yakinlah itu merupakan bagian takdir Allah dalam kehidupan kita. Itu semua anugerah Allah. Bapak ibu punya rumah, punya keluarga, ya, punya kendaraan, punya kekayaan yang banyak. Yakin itu semua merupakan anugerah Allah. Bukan hanya hasil, bukan hasil dari kepintaran kita, bukan hasil dari kerja keras kita, tetapi itu semua anugerah Allah. Dalamun Allah dengan anugerahkan mabuk cek pariposna, bapak ibu kerja keras banting tulang, mereka tulang dibanting-banting dengan harta, ya, dengan kekayaan. Kalau Allah tidak menakdirkan, tidak akan terjadi. Betul Bu? Ini, ya. Nah, kemudian yang kedua, nah, ketika keinginan hidup tidak sesuai dengan kenyataan, hayang nama untung, hayang nama sehat, hayang nama, ya, sukses, bukan. Teu aya musibah, teu aya ujian naon, pokoknya nama hayang untung. Ya, tetapi ya kenyataannya kita mendapat tidak berhasil. Ya, kalau usaha banyak ujian dan sebagainya, maka sikapi semua itu dengan sobar. Ya, sobar, sobar menerimanya, karena itu merupakan bagian takdir Allah untuk kehidupan kita. Sobar. Dan yang kedua, di samping sobar, kita siapkan sifat husnudzon kepada Allah. Kedepankan sikap husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, yakin bahwa di balik ujian itu ada hikmah yang besar, seperti tukang sampul tadi. Itu Bu ya? Itu. Dongeng lagi Bu. Dongeng ya, bukan dongeng cerita ini. Ada seorang pemuda, ya, yang dia ini, ya, punya calon istrinya dari awal, ya sudah, gitu ya. Seakan-akan dia ini akan menikah dengannya, pastilah piraku terjadi, kan gitu Bu ya? Piraku terjadi, kan begitu. Tiba-tiba Allah menakdirkan istrinya menikah dengan orang lain. Maka laki-laki ini ketika mendengar itu seperti mendengar petir di tengah di siang, tidak percaya, masa iya, kan gitu. Nah, pada awalnya dia merasa terzolimi, merasa dihirti, sakit Bu. Di mana sakitnya? Sakit di sini.
Ya, laki-laki yang normal pasti sakit. Pada saat itu kan begitu, sakit ya, merasa dikhianati, masdolim sebagainya. Ya, selang berapa lama ya berlalu, sudah lama dia pun punya anak, gitu. Sama-sama. Apa yang terjadi, Bu? Apa yang terjadi? Ternyata perempuan ini sakit kanker rahim. Setahun itu kanker rahim. Ya, baru di sana dia sadar, Masya Allah, inilah takdir yang baik untukku. Itu ya, siga-sigana. Inilah takdir yang baik untukku. Begitu. Nah, maka saya cantumkan dari ayatnya. Ya, nah di ujung, Bu, halaman 6 di penghujung ayat ada. Ya, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Nah, itu, ya, teman saya juga sama, Bu. Ya, ketika dia melamar pekerjaan kemana-mana, ya, dia itu dia itu melamar ke beberapa bank, ya, semuanya tidak diterima, gitu ya. Dia ingin di bank ini yang memang bagus dulu. Nah, kemudian palingnya dia pun diterima di bank pemerintah BCBO itu. Itu merasa tahu kalau di bank pemerintah bagaimana sebagainya. Akhirnya karena dia punya pekerjaan, dia pun ikut di sana. Apa yang terjadi ketika dia masuk di bank itu? Ya, nah ternyata dia terangkat, ya, terangkat kehidupannya, dan dia pun jadi seorang manajer sukses. Ya, padahal dia ingin di bank ini pesan ini gitu ya. Nah, Ibu sekalian, itulah contoh-contoh sederhana. Ya, mungkin peristiwa ini pun juga dialami oleh ibu-ibu semua, betul ya? Baheula pernah diputuskan dengan si dia, ya. Tuh, betul Bu, betul. Karek jawab ayeuna, paingan. Begitu Talin? Masya Allah, ya. Baru terjawab sekarang. Asa antakrahu syai'an, boleh jadi engkau membenci sesuatu. Ya, padahal itu baik untukmu, baik menurut Allah. Dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu, ya, tapi boleh jadi itu adalah jelek untukmu. Nah, di penghujung ayat Allah berfirman, ana a'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah. Aku yang mengetahui apa yang akan terjadi setelah peristiwa itu. Kamu tidak mengetahui. Nah, ini bagus. Inilah sebagai dasar bahwa ketika kita mendapatkan musibah apapun, hadapi dengan sobat, jadikan musibah itu sebagai ladang untuk kita mendapatkan pahala. Yang kedua, ya, hadapi dengan husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, yakin bahwa di balik ujian itu ada hikmah yang terbaik untuk kehidupan kita. Begitu. Ya. Tah, lamun simak plong, ya. Dan lu mata krudet teh anu markadawang teh, ya. Cek pada posna ada kata-kata, pokoknya mah aku tidak bisa hidup tanpamu. Ya, markadawang kan begitu. Taman satu sampai nikah. Ya, kenapa? Karena dia memang cintanya sangat mendalam, gitu ya. Makanya ada pepatah mengatakan tuh, ya, habibaka haunan mahaunan. Cintailah sesuatu yang kamu cintai dengan sederhana, karena siapa tahu orang yang kamu cintai sekarang ini suatu saat nanti akan menjadi orang yang kau benci. Kan gitu, Bu, ya. Dan sebaliknya, abgid bagildoka haunan mahaunan. Sederhanakanlah apabila engkau membenci sesuatu, karena siapa tahu orang yang membenci sekarang
nanti akan menjadi orang yang kau cintai. Betul, Bu? Ya. Pengalaman lagi, Bu. Di pesantren ada 2 teman saya. Setiap hari itu persis seperti Tom and Jerry, Bu. Masya Allah. Ya, karena pondok laki-laki perempuan. Eta menari ketika bertemu persis Tom and Jerry. Pasea, ngapain Bu? Nah, ya jami, ya santri, pamegat cenah laki-laki. Isa pamegat pasea balik siga nama jodoh. Peteknya, Bu. Baru dia berdamai ketika sudah menikah. Ya. Begitu. Jadi sederhanakanlah apabila engkau ya bersesuatu kan siapa tahu orang yang kau benci sekarang ini pada saatnya akan menjadi orang yang kau cintai. Jadi kieu buta lamun geus teu butuh kana barang ulah jauh-jauh teuing miceuna. Bisi di saat dibutuhkan. Gitu. Ya. Nah, jadi ini Bu, ketika kita beriman kepada qada dan qadar Allah akan melahirkan 2 sikap. Yang pertama sikap syukur ketika mendapat keuntungan apapun. Ya, kesenangan hidup, ya, bersyukur. Yakin itu merupakan anugerah Allah. Ketika sebaliknya dalam kehidupan kita mendapatkan kegagalan, mendapatkan ujian lain, sakit dan sebagainya, hadapi dengan sabar dan husnudzon kepada Allah. Yakinlah di balik musibah itu pasti ada hikmah yang terbaik untuk kita. Nah, ketika kita memiliki sifat syukur dan sabar, maka sama-sama mendapatkan pahala. Orang yang bersyukur akan mendapatkan pahala dan syukurnya. Dan orang yang diuji dengan kemadaratan dan dia sabar, maka dia mendapatkan pahala dari sabarnya. Jadi dua-duanya dapat pahala. Itulah hidup. Karena hidup kita ini apa? Untuk terjadi kompetisi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, itu kan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ini Bu. Ya. Orang yang mendapatkan kesenangan, dia berlomba untuk mendapatkan pahala dengan nikmati itu. Dan orang yang diuji dengan kemadaratan, dia pun berlomba untuk mendapatkan pahala yang banyak dengan ujian itu. Ya, maka sama-sama ini mendapat pahala. Ketika bersyukur mendapat pahala. Ketika sabar mendapatkan pahala juga. Gitu. Yang pada akhirnya ketika sama-sama dapat pahala, nah engke di mana Bu? Di surga. Baru cis. Cis sekarang mah. Kan begitu, di sana mah tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada yang senang, tidak ada yang semuanya orang-orang senang. Jadi ibu sekalian, dunia itu bukan waktunya istirahat. Ya. Dunia ini bukan waktunya untuk kita beristirahat. Kapan kita istirahat? Nanti di surga. Di dunia mah udah riuh aja riuh. Kan gitu Bu ya. Gitu punya. Riuh aja. Loba duit riuh eta Bu. Riuh. Jadi betul Bu ya? Tegaduh. Da sigana Bu, nu loba duit jeung nu boga duit lebih tibra nu teu boga duit Bu. Ya. Ada jemaah kita Bu. Ada jemaah kita. Tur beja-beja punya ya. Punya bus banyak Bu. Punya bus. Begitu busnya keluar semua. Tadi pagi-pagi nepi ka ieu kamu ibu teu bobo. Ngantosan bis. Ya. Ngantosan telepon. Bisi aya bis cilaka. Kieu. Beka ieu deui. Teu bobo. Kan begitu. Terus begitu. Tapi nu teu gede bos Bu. Anu teu gaduh bos. Ai nu gaduh bos mah hese bobo. Nu teu gaduh bos mah hese bobo, hese dibugakeun. Hese hudang ya. Nah, itu. Nah, begitu Bu ya. Jadi minimal kita beriman kepada qada dan qadar itu bisa tibra
bobo. Gitu Bu ya. Nah Ibu sekalian, Ima tinggal ngaos ya Bu nya. Saya sudah sangat rinci ya. Membaca ini tidak perlu ya terus sedikit Bu lihat Bu. Ini hikmah beriman kepada qada dan qadar. Satu, ridho serta yakin dengan balasan yang dapat. Ya. Ma asoba mim musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang menimpa semuanya kecuali itu atas izin Allah. Satu itu. Yang kedua, akan mendapatkan lapang dada, mendapatkan kebahagiaan hati, ketenangan jiwa dan pikiran ketika kita yakin bahwa itu merupakan takdir Allah. Kan gitu Bu ya. Nah kemudian yang keempat, memperkaya jiwa Bu ya. Warudho bima qasamallahu laka takun agnan nas, dan harus ridho dengan apa yang Allah bagikan untukmu. Takun agnan nas, engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Gitu. Yang kelima, tidak menyesali urusan yang terlewat dan serta tidak tersedih hati. Ini Bu. Dengan peristiwa yang telah terjadi, jangan disesali. Dan jangan mengatakan kata-kata lau. Berandai. Aduh. Lamun baheula teu jadi jeung Bapak Maneh jang. Meureun moal kieu. Berandai-andai. Kata Rasulullah, ya, wa in asobaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Apabila menimpa kepadamu sesuatu, maka jangan engkau berkata law anni, kalaulah aku, ya, fa'altu kana kadza wa kadza. Kalaulah aku melakukan hal ini, mungkin akan begini. Jangan. Ya. Jangan berandai-andai. Contoh ya Bu, orang tetap terang, tarik, bawa kendaraan, berarti macet. Aduh, ya, lamun tadi kaitu berenya mal macet. Itu kayak ya. Contoh kata-kata sederhana. Jangan mengatakan demikian, tapi katakanlah walakin kul, akan tetapi katakan olehmu qadarullah, itu sudah takdir Allah. Wa masya'a fa'ala, apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Wa fa'ilna lau tahu amal syaitan, kan sungguhnya kata-kata lau, berandai-andai itu akan membuka peluang setan untuk terus menggoda kita. Gitu ya. Katakan saja, qadarullah, sudah takdir Allah. Kan begitulah. Urang teh mah wada geus abik mah wada teh. Kuprak teh teu pira katodel kuprak. Ya, ari nu mah wada teh bapana. Eta bapak caroge dicarekan Bu. Ya, ibu yang yakin dengan takdir Allah moal nyarekan ka dosa-dosa. Ya, tapi katakan qadarullah wios bapak, ieu gelas piring teh tos aya titis tulisna bagja cilakana tos takdir Allah. Canakan we kan gitu. Tinggal meser deui aya nama banyak teu marurah. Daripada nyarekan caroge kan begitu ya. Dosa nyarekan caroge, dosa kurang teu percaya kana takdir Allah. Nah, ini sederhananya. Itu ya. Nah, itu. Jadi jangan berkata-kata lau. Ya, yang keenam, bahwa pilihan terbaik ialah pilihan Allah Subhanahu. Ini, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu tema kita meyakini terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Bu? Alhamdulillah. Ya. Maka untuk lebih mendalamnya silakan saya baca materi ini, Bu ya. Demikian Ibu sekalian, mohon maaf saya sekarang harus segera pulang lagi karena ada konsultan.
yang akan hadir ke Bermutakin untuk melanjutkan pembangunan pesantren lantai 5 Bu ya sekarang, karena sekarang sudah bertambah santri dan kami perlu untuk pembangunan lab IPA dan lab komputer ya. Sekarang ada konsultan yang akan hadir ke sana. Saya tunggu jam 11. Demikian, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Aku qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung berangkat? Ya, Langsung ke itu. Ibu marah ke saya nak, tas drama. Sampai, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tas drama. Sehat. Demikianlah ibu-ibu yang tauziah yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Yayat Supriyatna yang telah menyampaikan meyakini qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa memanfaatkan tadi ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ustadz, dan semoga kita menjadi orang-orang yang sabar ketika mendapatkan musibah yang tidak sesuai dengan keinginan kita, dan kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu. Semoga kehadirannya akan menjadikan amal soleh bagi ibu semua, dan semoga kita semua bisa hadir kembali di setiap hari Sabtu. Terima kasih. Aku qouli hadza astagfirullah wa lakum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Aku qouli hadza astagfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.